Kami tumbuh di desa karena hanya bapak yang mencari nafkah dengan deres atau memanjat kelapa. Oleh karena itu banyak kekurangan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan akhirnya saya harus memutar otak untuk ikut berkontribusi menambah perekonomian keluarga. Tantangan saya karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Waktu itu dari segi ekonomi saya sangat minim karena hanya suami yang memanjat kelapa. Produk kami dari petani itu merupakan gula kelapa dan gula semut. Keunggulan kami di produk petani ada sudah organik, dan potensi di petani, potensi pembuatan gula itu ada di perempuan. Jadi kita banyakkan yang memasak nira adalah perempuan. Dan produk kita emang terbaik kita bawa ke Alit Green. Setelah bekerja sama dengan Alit Green, jadi kehidupan kami lebih baik daripada dulu. Pelatihan yang pernah saya ikuti melalui ISET adalah manajemen keuangan, organik, gluten, dan higienitas. Kita telah melatih dan memberi sosialisasi ke 400 petani. Setelah mengikuti pelatihan dari ISET ini, kami bisa menerapkan dalam diri saya sendiri dan juga mereplikasikan ke petani, dan juga bisa menerapkan bagaimana mengatur keuangan agar semua terpenuhi. Menurut saya, pelatihan ISET ini sangat berguna bagi saya dan untuk bisa diterapkan di diri saya pribadi dan bisa berbagi ilmu ke petani yang lain. Alit Green dibentuk sebagai tempat untuk perempuan-perempuan muda, terutama yang ada di wilayah sekitar, yang ada di Yogyakarta, untuk memenuhi kebutuhan pasar sosial. Awal keterlibatan kami dengan ISET di bulan Desember 2019, yang pada saat itu kami mendapatkan tawaran untuk bekerja sama terkait dengan peningkatan kapasitas, mulai dari petani sampai dengan karyawan di Alit Green. Dari ISET sendiri menawarkan program-program pelatihan yang bisa membantu peningkatan kapasitas perempuan-perempuan terutama yang ada di desa. Sebelum saya mengikuti pelatihan dari ISET, kondisi perekonomian keluarga saya di bawah rata-rata. Apalagi saya lulusan SMP, jadi kalau ada yang mau memberikan saya pelatihan untuk memperkenalkan sesuatu hal yang baru, saya mau sekali. Kalau ditanya soal tantangan, banyak sih Mbak tantangannya, tapi yang paling berat itu kurangnya pengetahuan dan pendidikan tentang industri baru Mbak. Tapi saya nggak mau menyerah sampai di situ saja, saya harus terus semangat dan terus belajar. Saya mengikuti pelatihan terapis pijat Bilebante yang difasilitasi oleh ISET dan Martatil Art Group. Kemudian mempelajari ranah digital seperti e-commerce untuk mempromosikan terapis pijat Bilebante. Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti pelatihan dari ISET dan Martatil Art Group, saya lebih semangat untuk mencari cara bagaimana membantu perekonomian keluarga. Saya lebih percaya diri karena memiliki keterampilan dan saya bisa menawarkan kemampuan saya untuk orang-orang terdekat. Saya juga belajar tentang kebun herbal dan dari sini saya mengetahui manfaat-manfaat tanaman obat untuk kesehatan. Saya merasa masa depan saya sekarang lebih cerah lagi. Memang program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Martatil Art Group sendiri. Kita committed untuk betul-betul menyuarakan kepeduliannya untuk mempercantik Indonesia. Tidak hanya mempercantik atau memperelok paras, namun yang lebih utama adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dan juga bagaimana melatih mereka untuk lebih berkarakter, berdaya, punya critical thinking, serta kreatif dan juga bisa menjadi entrepreneur. Dengan kerja keras, saya dan teman-teman
optimis untuk membawa perubahan pada perempuan-perempuan di wilayah sini khususnya untuk ikut andil dalam penambahan ekonomi keluarga. Ya, harapannya tentunya semakin banyak perempuan yang terlibat di dalam proyek ISET ini, salah satunya dengan replikasi. Dan nanti untuk pengembangan proyek-proyek baru tentunya dengan informasi dan knowledge transfer yang sudah kita dapatkan dari program ISET ini bisa kita terapkan apabila kita ingin membangun proyek-proyek baru. Kami memastikan bahwa perempuan-perempuan ini tidak lagi akses informasinya, kemudian keleluasaan serta kesetaraannya terbatas, namun kita membuka akses seluas-luasnya bagi mereka semua untuk turut berpartisipasi dalam perekonomian. Dan satu lagi harus memastikan mereka untuk bisa tampil produktif dan juga tidak tertinggal di dalam era SDGs saat ini.